Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk kasus 2, proposal 2. Oke, sebaiknya untuk yang diajukan di depan ada format judulnya, nggih. Ini punya Bu Laili ya kalau nggak salah. Ya, jadi di sini dituliskan judul, kemudian masukan saya itu hampir sama, nggih. Jadi definisi sebaiknya diminimalkan. Kemudian sumber referensi, jadi banyak kita nggak bisa ngambil misalnya apalagi hasil statistik atau suatu di sini misalnya pekerja bukan penerima upah, bukan pekerja, setiap orang termasuk bla bla bla. Ini kan nggak mungkin kalau tidak mengambil dari satu referensi gitu ya. Jadi kebanyakan masih kurang seperti itu. Kemudian, nah ini mengambil judul hubungan pengetahuan dan sikap peserta dalam mengikuti program JKN di BPJS Kesehatan kantor kabupaten mana ini. Oke. Nah, di dalam bab 1 kita sebaiknya menuliskan latar belakang atau alasan dari variabel-variabel yang diangkat gitu. Di sini Bu Laili mengangkat variabel pengetahuan dan sikap. Nah, di sini harus di bab 1 itu secara umum di sini sudah digambarkan, guys. Secara statistik di sini bagus gitu. Jadi dari statistiknya BPJS seperti apa, fenomenanya seperti apa. Nah, jangan lupa itu latar belakang terkait kenapa kan kita bukan mau tidak hanya sekedar menjelaskan secara statistik gambaran BPJS kan enggak, tapi kita mau meneliti variabel terkait dengan pengetahuan dan sikap. Berarti di bab 1 itu harus dimunculkan kenapa kita ngambil pengetahuan gitu, ada fenomena apa pengetahuan dari penelitian sebelumnya gitu. Misalnya dari penelitian sebelumnya itu secara umum pemahaman tentang BPJS misalnya masih kurang atau seperti apa dan sikapnya seperti apa. Nah, baru di paragraf terakhir biasanya ada suatu conclusion yang tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita menukik kepada permasalahan di tempat atau tempat yang akan kita jadikan penelitian. Itu ada masalah apa di BPJS tersebut, ada masalah apa. Oke, kalau ini untuk terkait dengan permasalahan jelas di sini ya. Ini betul bagaimana hubungan. Jadi di sini kita mau melihat nih ya, sesuai dengan judulnya. Kita mau mengetahui korelasi hubungan pengetahuan dan sikap. Nah, berarti di sini tujuannya adalah mengetahui. Nah, ini saya tanya diketahui apa mengetahui begitu ya. Ini hanya masalah ini saja. Ini saya kasih keterangan. Jadi intinya kalau secara umum ini sudah sesuai mengetahui hubungan. Nah, mengetahui hubungan dengan sikap. Nah, tujuan khususnya di sini mengetahui satu pengetahuannya ya. Di sini kalau tidak salah, oh ya, ini slide-nya kurang ya. Kalau tidak salah sudah sesuai. Jadi untuk mengetahui yang pertama karakteristik boleh gitu ya. Karakteristik kita tuangkan di dalam tujuan khusus kalau memang tidak hanya sekedar karakteristik tapi harus dibahas begitu ya. Kalau kita menuangkan dalam suatu tujuan penelitian, memang karakteristik itu kan hampir sebagian besar juga mempengaruhi terhadap variabel yang akan kita angkat. Begitu ya. Ada yang tidak menuliskan, ada juga yang menuliskan. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa peneliti mengetahui rasionalisasi dari kenapa sih kita harus mengetahui karakteristik dari responden tersebut. Begitu ya. Kalau secara prinsip poinnya di sini adalah mengetahui hubungan pengetahuan dengan sikap. Tujuan khususnya kita mengetahui pengetahuannya, kemudian kita mengetahui sikapnya. Nah, tujuan umumnya kita akan mengetahui korelasi apakah ada hubungan pengetahuan dengan sikapnya. Jadi tujuan khususnya nanti ada mengetahui secara univariat atau secara kita ingin mengetahui secara tunggal nih bagaimana hubungan pengetahuannya dan kemudian mengetahui secara sikapnya. Nah, ini ada yang ditambahkan dengan karakteristik begitu ya. Jadi tapi kita harus mengetahui rasionalisasi dari kenapa sih kita mengikut sertakan karakteristik di dalam tujuan penelitian.
Hitung ya Bapak Ibu, mungkin untuk yang 2 seperti itu. Nanti untuk selanjutnya kita bisa dilanjutkan untuk yang sub bahasan selanjutnya gitu ya. Jadi latar belakang, tujuan, kalau tidak salah nanti ada keaslian penelitian gitu, dan manfaat. Mungkin cukup seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.